Kembali di Prime Market Highlight pemirsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak CEO Intel Lip Bu Tan mundur dari jabatannya. Trump menilai Tan memiliki konflik kepentingan terkait bisnisnya di China. Presiden Donald Trump meminta CEO Intel Lip Bu Tan segera mengundurkan diri. Trump menyebut Tan sangat syarat konflik akibat keterkaitannya dengan sejumlah perusahaan teknologi di China, termasuk yang terkait militer negara tersebut. Desakan ini muncul setelah laporan Reuters menyebut adanya sorotan dari Senator Partai Republik Tom Cotton soal relasi bisnis Tan dengan perusahaan China dan kasus pidana yang melibatkan mantan perusahaannya Cadence Design. Adapun Tan resmi menjabat CEO Intel pada Maret 2025. Melansir dari Reuters, Tan telah menanamkan investasi sedikitnya $200 juta di ratusan perusahaan chip dan manufaktur China, termasuk kontraktor militer. Dokumen publik masih mencatat banyak investasi tersebut sebagai kepemilikan aktif, meski ada klaim sebagian telah dilepas. Selain itu, saat memimpin Cadence Design, perusahaannya menjual perangkat lunak desain chip ke Universitas Militer China yang terlibat dalam simulasi ledakan nuklir. Di sisi lain, Intel saat ini tengah berjuang merebut posisi dari TSMC dan bersaing di pasar chip AI yang dikuasai Nvidia. Perusahaan telah memangkas tenaga kerja, menunda pembangunan pabrik baru dan memperlambat proyek besar di Ohio. Meski mendapat subsidi $8 miliar dari Undang-Undang Chips, kinerja saham Intel masih lesu sepanjang 2025. Adapun Intel menegaskan komitmennya terhadap keamanan nasional dan mendukung agenda America First pemerintahan Trump. Berbagai sumber ada di channel. Pemirsa, langkah mengejutkan datang dari Samsung, raksasa teknologi asal Korea Selatan, di mana perusahaan ini dikabarkan akan memproduksi chip untuk iPhone langsung di fasilitas Amerika Serikat. Samsung Foundry akan segera memproduksi chip OLED driver untuk iPhone generasi mendatang. Produksi ini dilakukan di fasilitas Samsung di Texas, Amerika Serikat, sebagai bentuk respon atas permintaan Apple dan insentif dari pemerintah Amerika Serikat. Langkah ini menunjukkan diversifikasi rantai pasok Apple yang makin serius tidak lagi hanya bergantung pada produsen Asia. Produksi lokal di Amerika Serikat juga menjadi bagian strategi geopolitik dan penguatan kemandirian teknologi Amerika. Meski dikenal sebagai pesaing di pasar smartphone, Apple dan Samsung kerap bekerja sama di sektor komponen. Samsung telah lama menjadi penyedia layar dan chip memori untuk Apple. Kerjasama ini memperluas portofolio kolaborasi mereka. Pemerintah Amerika Serikat gencar mendorong industri semikonduktor agar berproduksi di dalam negeri. Insentif miliaran dolar dikucurkan lewat Chips Act dan kolaborasi Samsung-Apple menjadi langkah konkret realisasi kebijakan tersebut. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, perusahaan teknologi Sony memproyeksi kenaikan laba operasional tahun fiskal 2025 sebesar 4% menjadi 1,33 triliun yen. Sony memprediksi dampak perang tarif akan mereda dibandingkan perkiraan sebelumnya. Raksasa teknologi dan produsen gadget asal Jepang, Sony, memproyeksikan laba operasional tahun fiskal 2025 meningkat 4% menjadi 1,33 triliun yen atau setara sekitar 9,01 miliar dolar Amerika. Proyeksi kenaikan laba tersebut mencerminkan ekspektasi bahwa dampak perang tarif akan lebih kecil dari perkiraan sebelumnya. Sony kini memperkirakan dampak perang tarif hanya sebesar 70 miliar yen atau turun dari estimasi sebelumnya yang memprediksi perang tarif sebesar 100 miliar yen. Estimasi tersebut didasarkan pada tarif resiprokal yang berlaku per 1 Agustus. Namun demikian, manajemen Sony menegaskan bahwa dampak penerapan tarif resiprokal masih sangat dinamis. Sebelumnya, Sony melaporkan laba operasional naik 36% menjadi 340 miliar yen pada periode kuartal 2 2025. Realisasi tersebut pun melampaui ekspektasi pasar. Sementara laba bersih Sony naik 23% menjadi 259 miliar yen di kuartal 2 2025. Kinerja laba tersebut diperoleh dari penjualan yang naik 2% menjadi 2,62 triliun yen. Berbagai sumber, IDX Channel.
Informasi selanjutnya datang dari Toyota, pemirsa, di mana laba bersih Toyota anjlok hampir 37% pada kuartal 2 2025. Penurunan ini dipicu kebijakan tarif tinggi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Produsen mobil Jepang Toyota mencatat laba bersih 841,3 miliar yen atau sekitar 93 triliun rupiah pada April-Juni 2025. Angka ini turun 36,9% dibanding periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini dipicu tarif impor Amerika Serikat sebesar 25% untuk mobil Jepang sejak April 2025. Laba operasional Toyota turun 10,9% menjadi 1,16 triliun yen meski masih di atas perkiraan pasar. Pendapatan penjualan justru naik 3,5% menjadi 12,25 triliun yen atau sekitar 1.360 triliun rupiah. Toyota menyebut dampak tarif dan faktor eksternal lainnya berhasil ditekan lewat peningkatan penjualan unit, efisiensi biaya, dan perluasan rantai nilai. Selain itu, data Kementerian Perdagangan Jepang menunjukkan nilai ekspor mobil ke Amerika Serikat turun 25,3% pada Juni 2025 secara tahunan. Meski begitu, volume ekspor mobil ke Amerika Serikat justru naik 4,6% di periode yang sama. Berbagai sumber IDX Channel. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, MSI kembali membuat gebrakan di dunia gaming dengan meluncurkan MSI Claw A8, konsol handheld gaming terbaru yang diperkenalkan di ajang Computex 2025 di Taipei. Ya, perangkat ini hadir dengan desain ergonomis dan warna mencolok, menawarkan pengalaman bermain game berat dengan performa tinggi berkat prosesor AMD Ryzen Z2 Extreme terbaru. Claw A8 menjadi model perdana MSI yang beralih dari prosesor Intel ke AMD. Ditenagai AMD Ryzen Z2 Extreme 8 inti dengan grafik Radeon 890M berbasis RDNA 3.5 serta RAM LPDDR5X hingga 24GB, perangkat ini mampu menjalankan game A3 dengan lancar di resolusi FHD+ hingga 120Hz. Sistem pendingin cooler boost Hyperflow memastikan suhu tetap stabil selama sesi gaming panjang. Layar 8 inci IPS dengan resolusi 1920x1200 pixel, refresh rate 120Hz, dan dukungan variabel refresh rate memberikan tampilan visual yang sangat halus dan tajam. Daya tahan baterai 80Wh juga mendukung penggunaan lama untuk sesi bermain di mana saja, didukung pula oleh konektivitas USB 4 dan slot micro SD yang lengkap untuk ekspansi. Claw A8 hadir dengan bodi ramping berukuran 299x126x24 mm dan berat sekitar 795 gram, nyaman di genggam dan di bawah. Dilengkapi sensor 6-axis IMU, pemindai sidik jari, speaker stereo, serta Windows 11 Home sebagai sistem operasi. Perangkat ini juga menawarkan opsi penyimpanan SSD PCIe. Perangkat ini juga menawarkan opsi penyimpanan SSD PCIe Gen 4x4 dengan 1 TB memberikan kelancaran akses data. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, teknologi interaksi manusia komputer terus berevolusi. Ya, kali ini Apple Vision Pro dikabarkan akan mampu mengenali perintah hanya lewat gerakan bibir tanpa suara. Apple sedang mengembangkan sistem berbasis sensor visual yang terintegrasi di bingkai layar headset Vision Pro. Sensor ini mengarah ke bawah untuk mendeteksi gerakan bibir pengguna, sebuah inovasi yang memungkinkan kontrol tanpa suara. Selain sensor visual, Apple juga mempertimbangkan penggunaan sensor tambahan yang mampu mendeteksi getaran atau deformasi wajah. Metode ini dapat memperkaya data interpretasi gerakan mulut secara lebih akurat. Teknologi ini membuka kemungkinan interaksi hands-free dan silent mode berguna di situasi seperti rapat yang hening, lokasi ramai, atau ketika suara tidak bisa digunakan. Ini melengkapi sistem kontrol input Vision Pro seperti pelacakan mata, gestur tangan, dan suara.
Meski menarik, mekanisme ini juga memunculkan tantangan seperti akurasi pelacakan gerakan halus, kondisi cahaya ekstrim, dan kekhawatiran privasi pengumpulan data wajah pengguna. Apple kemungkinan perlu memformulasikan kebijakan perlindungan data yang ketat. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, satu lagi inovasi dari Google dalam menyediakan akses internet global. Ya, proyek bernama Tara memanfaatkan cahaya laser sebagai pengganti kabel untuk menghadirkan internet ke wilayah sulit jangkauan. Dan apakah ini penantang serius Starlink? Dan simak informasi berikutnya. Google mengembangkan Tara, sistem komunikasi berbasis Free Space Optical atau FSO yang mentransmisikan data melalui cahaya laser antar dua titik. Teknologi ini memungkinkan internet dikirim tanpa kabel fiber optik, cukup lewat garis pandang langsung. Tara mampu menjangkau jarak puluhan kilometer dengan kecepatan tinggi, bahkan telah diuji di beberapa negara seperti Kenya, India, dan Fiji. Teknologi ini cocok untuk wilayah geografis ekstrim atau infrastruktur terbatas yang sulit dijangkau kabel. Dengan biaya operasional lebih rendah dibandingkan satelit orbit rendah seperti Starlink, Tara bisa jadi solusi bersaing. Meski belum komersial sepenuhnya, proyek ini berpotensi menjadi alternatif akses internet di daerah terpencil atau berkembang. Proyek ini berada di bawah unit X Google X dengan misi membawa konektivitas lebih terjangkau ke seluruh dunia. Google menekankan bahwa Tara bukan sekedar proyek teknologi, akan tetapi upaya untuk menjembatani kesenjangan digital global. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Prime Market Highlights. Dan tetap perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Akhir kata, saya Fajar Wayan dan rekan saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa.